Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, salam sejahtera ke semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek basic learning kami yang mencakup pengerjaan modul PPT, poster, video pembelajaran, dan materi pendukung lainnya. Dalam presentasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana kami menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan pengerjaan PBL, mulai dari menghargai perbedaan, bekerja sama dengan kompak, hingga pembagian tugas yang adil. Presentasi ini juga akan menampilkan kontribusi setiap anggota kelompok, mulai dari penerapan sila ke-1 hingga ke-5. Mari kita simak bersama bagaimana kami menerapkan nilai Pancasila dalam praktik PBL secara nyata. Pertama, kami menerapkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam setiap pengerjaan PBL, kami membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum memulai dan sesudah menyelesaikan kegiatan PBL, seperti modul, PPT, poster, dan video pembelajaran. Hal ini membantu kami untuk memulai kegiatan dengan niat yang baik dan penuh kesungguhan. Selain itu, kami menghormati waktu ibadah teman-teman non-muslim dengan tidak melaksanakan kegiatan PBL pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini menunjukkan dalam kelompok kami, setiap agama dan keyakinan mendapatkan penghargaan yang sama. Kami juga berhenti sejenak saat waktu ibadah sholat tiba, agar teman-teman muslim dapat melaksanakan ibadah sholat tanpa terganggu. Dengan demikian, nilai toleransi dan penghormatan antar sesama dapat tercermin di dalam kelompok kami. Next, pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menerapkannya dengan membangun hubungan yang saling menghargai di dalam kelompok. Selama pengerjaan PBL, setiap anggota selalu menghargai pendapat teman, menerima kritik dan masukan dengan sikap terbuka, serta tidak merendahkan dan menyalahkan siapapun. Setiap tugas, baik itu revisi modul, finalisasi bukti transaksi, atau pembuatan bukti memorial, dilakukan secara bersama-sama dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, anggota kelompok juga saling membantu ketika ada salah satu anggota kelompok yang masih bingung, contohnya bingung cara memindahkan bukti transaksi ke dalam modul, maka anggota lain memberikan arahan tanpa menghakimi. Dengan demikian, nilai kemanusiaan, keadilan, dan perilaku beradab benar-benar tercermin di dalam proses belajar kelompok kami. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, diwujudkan melalui kerjasama dan kekompakan kelompok. Seluruh anggota berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Project Based Learning, mulai dari revisi modul, pembuatan PPT, poster, hingga video pembelajaran. Meskipun setiap anggota memiliki tugas yang berbeda, perbedaan ini tidak mengurangi kebersamaan dan solidaritas kelompok. Kami tetap saling mendukung satu sama lain agar semua tugas selesai dengan baik dan tepat waktu. Misalnya, saat finalisasi modul. Meskipun sebagian anggota fokus pada bukti transaksi, yang lain tetap membantu pengecekan dan memberikan masukan agar hasil akhir modul lebih sempurna. Kekompakan ini memperkuat rasa persatuan dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami menerapkan sila keempat ini melalui diskusi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Setiap pembagian tugas, menentukan revisi modul, maupun menentukan isi PPT dan poster, kami selalu membahasnya secara bersama-sama. Seluruh anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara sopan dan terbuka, termasuk menerima masukan dari dosen pembimbing. Keputusan diambil secara musyawarah, sehingga semua memiliki dan merasakan tanggung jawab atas hasil akhirnya nanti.
Contohnya, kita ingin menentukan urutan materi yang ada di modul dan di PPT. Semua anggota diberikan waktu untuk memberikan saran nih. Lalu setelah itu, kita memilih saran yang paling sesuai secara demokratis. Dengan cara ini, nilai musyawarah, demokratis, dan keadilan benar-benar tercermin. Dan yang terakhir adalah penerapan sila kelima Pancasila. Kelompok kami menerapkan pembagian tugas yang adil dan merata untuk setiap anggota kelompok, sehingga tidak ada anggota yang merasa mendapatkan tugas yang berlebih. Seperti contohnya, pengerjaan revisi modul akan dikerjakan oleh anggota yang lebih memahami materi akuntansi lebih baik, sementara untuk video, poster, maupun PPT akan dikerjakan oleh anggota yang lebih mahir dalam mendesain. Nah, setiap anggota itu saling mendukung sehingga tugas akan cepat terselesaikan dan seimbang. Dengan demikian, nilai keadilan sosial tidak hanya dilihat dalam pembagian tugas, tetapi juga dilihat dalam tanggung jawab setiap anggota dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan juga, setiap anggota saling menghargai usaha masing-masing setiap anggota sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Dan dari kami terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pengerjaan PBL. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan gambaran nyata tentang penerapan nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian.